Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mencuit kabar menteri-menteri dari partai politik pendukung Capres nomor urut 1 Anies Baswedan akan mundur dari kabinet. Kabar menteri-menteri asal partai pendukung Anies Baswedan akan mundur dari kabinet dicuitkan Fahri Hamzah di akun X miliknya. Dari 3 partai pendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1, 2 partai yakni Nasdem dan PKB punya 3 kader yang saat ini masih menjabat menteri di kabinet Presiden Jokowi. Dalam unggahan di akun X miliknya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mencuit, baru mendengar kabar baik bagi demokrasi kita bahwa calon presiden nomor urut 1 akan mengumumkan bahwa seluruh partai pendukungnya akan mundur dari kabinet pekan ini. Katanya, ini dalam rangka memantapkan posisi sebagai oposisi di pemilu nanti. Info ini perlu ditanyakan kepada yang bersangkutan. Menanggapi cuitan politisi Partai Gelora Fahri Hamzah yang menyebut kabar menteri-menteri dari partai pendukungnya akan mundur dari kabinet Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, justru balik minta hal itu ditanyakan langsung ke Fahri. Kata Anies, soal itu nggak level dia jawab. Kenapa dua menteri partai PKB langsung mundur untuk memantapkan posisi? Ini maksudnya sindiran? Suruh dia jawab sendiri. Menurut saya nggak level untuk dijawab. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat berdebat dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal oposisi dalam debat perdana Pilpres. Anies menyebut oposisi saat ini sangat minim dan menyindir Prabowo tidak tahan menjadi oposisi. Prabowo merespons dengan mengatakan kalau demokrasi tidak berjalan, tidak mungkin Anies jadi gubernur. Karena saat Pilgub, Anies diusung Gerindra yang menjadi oposisi. Maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang. Mas Anies, saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Bapak Prabowo. Baik, sindiran Capres nomor urut 1 Anies Baswedan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat Capres yang bilang kalau Prabowo tak tahan di posisi oposisi berujung saling sindir di luar arena debat. Wakil Ketua Umum Partai Gelora yang juga pendukung Prabowo Gibran, Fahri Hamzah, balik menyindir soal posisi partai pengusung Anies yang masih berada di kabinet pemerintahan Jokowi. Soal saling jawab isu oposisi, kita akan bahas, saudara, bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, ada juga Direktur Eksekutif Indro Strategik Ahmad Khairul Umam, dan ada juru bicara Anies Mohaimin, Bestari Barus. Assalamualaikum, selamat petang Bang Fahri, Pak Bes, Mas Umam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bang Fahri, itu tweet yang disampaikan Anda, informasinya dari mana? Valid tidak? Itu betul akan mundur? Ya, jadi saya bertengkar sejak selesai perdebatan itu dengan banyak teman di banyak grup WhatsApp dan lain-lain. Itu tentang
apa yang diulas oleh Kompas tadi, saya terima kasih ulasannya, itu tentang oposisi. Saya kira agak penting untuk bertanya sebenarnya, menjawab gugatannya Bung Anies Baswedan tentang siapa sebenarnya yang tahan beroposisi, siapa yang tidak tahan beroposisi. Nah, perdebatan itu yang kemudian mengantarkan kepada informasi yang saya dengar bahwa cukup tertekan juga sang capres ini karena menggugat seseorang yang hidupnya itu sangat banyak dalam posisi oposisi, bahkan kemudian dalam situasi itu pun dia membentuk dan mengorbitkan banyak tokoh-tokoh dalam situasi beroposisi itu, termasuk saya kira Gubernur Jakarta yang lalu Bung Anies Baswedan itu diorbitkan. Saya tahu betul prosesnya karena sebenarnya di koalisi waktu itu yang sudah bersiap-siap untuk dicalonkan oleh Pak Prabowo dan koalisinya adalah Profesor Yusril Iza Mahendra yang waktu itu surveinya sangat tinggi melawan Ahok. Tapi kemudian Bung Anies masuk belakangan atas rekomendasi dari Pak JK waktu itu yang menelpon dari luar negeri. Setahu saya yang saya dengar seperti itu. Jadi sebenarnya itulah yang saya tagih sekarang ini. Kalau ada keseriusan menjadi oposisi, mari betul-betul kita tegakkan etika bahwa kalau Anda memang menggugat Pak Prabowo seolah-olah rekonsiliasi 2019 sebagai sebuah gagasan yang luar biasa, yang ideal itu sebagai tindakan tidak tahan oposisi, maka sekarang buktikanlah dengan diri Anda sendiri yang tidak pernah punya record yang baik dalam oposisi untuk sekarang mengambil sikap oposisi dengan cara mengajak partai-partainya dan mendengar ini semua. Kita senang kalau memang itu akan dilakukan gitu loh. Saya kira itu idenya. Saya tangkap ini jadi sindiran ya Bang Fahri. Ini jadi sindiran karena kubu pendukungnya Anies masih ada 2 partai yang berada di pemerintahan. Tidak konsisten soal oposisi perubahan itu, Bang Fahri. Karena pendukung beliau dalam perdebatan dengan saya menyerah dan mengatakan, saya dengar juga akan ada tindakan untuk mengundurkan diri dari kabinet pemerintah. Itu dari 2 partai itu? Alhamdulillah kalau itu dari PKB dan Nasdem sekarang. Ya saya dalam grup diskusi lah kan, saya punya banyak grup kan. Kalau kita diskusi itu kadang sampai pagi kita diskusi di grup WA itu. Saya mendengar kabar itu ya alhamdulillah, mudah-mudahan benar gitu loh. Supaya konsep menuduh orang lain tidak siap beroposisi itu jangan backfire kembali kepada dirinya sendiri dari satu fakta bahwa kaki tempat dia berdiri itu sepenuhnya masih ada di dalam pemerintahan. Kan itu masalahnya. Plus tradisi-tradisi berjuang yang hampir tidak pernah menjadi oposan gitu loh. Kita tanya langsung ke Pak Bes ya, Bang Fahri. Pak Bes, betul ada rencana dari Nasdem dan juga PKB mundur pemerintahan dan tadi ditantang soal konsistensinya ketika perubahan oposisi mundur. Pak Bes. Nih, saya mau tanya dulu. Bung Fahri yang dulu pernah menyatakan Pak Jokowi sinting di tahun 2015, ini sekarang jadi jubir istana atau apa gitu? Kan dulu pernah mengatakan Pak Jokowi itu sinting gitu. Diksi itu mungkin tidak perlu diulangi lagi. Pernah menyindir atau pernah mengkritik Pak Jokowi ya Pak Bes, karena kita live juga nih. Ini kan mengklarifikasi bahwa sebetulnya mengkonfirmasi bahwa sebetulnya Bung Fahri ini juga nggak tahan jadi oposisi kan gitu. Iya toh. Boleh saya jawab nggak? Boleh saya jawab nggak? Baik. Silakan gimana Bang Fahri itu langsung. Selesaikan saya tidak ada dalam kabinet. Selesaikan dulu. Tidak ada dalam legislatif. Partai saya partai baru. Tidak ada di dalam kekuasaan, tidak dimanapun. Jadi tidak bisa dipaksa untuk mengambil sikap berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Sebab partainya belum ada. Baik. Bagaimana caranya berada dalam pemerintahan? Sudah ya, Bang Fahri soal tadi sudah Anda jawab. Saya langsung kasih kesempatan ke Pak Bes. Pak Bes silakan lanjutkan. Pak Anies Baswedan ini ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Ini hubungannya dengan calon Anda. Dia juga bukan bagian dari anggota Partai Nasdem. Beliau juga bukan anggota Partai PKB, bukan juga PKS. Masa Pak Anies disuruh oposisi?
Terus kemudian Jadi berarti nggak ada hubungannya antara pencalonan Anies Baswedan dengan partai politik. makanya tadi harusnya diperdengarkan dulu apa yang disampaikan Pak Anies. Oleh karena apa? Beliau tidak menuduh Pak Prabowo, beliau hanya menyampaikan fakta. Dan Pak Prabowo tidak membantah, itu kan cuma nyengir aja Pak Prabowo. Dan kemudian Anda seakan-akan menjadi perwakilan daripada Pak Jokowi untuk menyampaikan itu. Itu kan salah sebetulnya. Hubungannya dengan Pak Jokowi, ini kita bicara Pak Prabowo kok. Saya anggota tim juri bicara Pak Prabowo, Bu. Bu Pari begini, jangan partai Anda diklaim sebagai partai gurem, kemudian Anda coba mengubek-ubek cara sampai nggak ketemu, akhirnya menyampaikan partai baru tidak ada istilah partai Baik, tahan. gurem. Agar tidak semakin melebar, menyerang pribadi, biar mendapat langsung objeknya, Pak Bes. Siapa yang akan menjadi partai 2024, siapa yang tidak? Oke, tahan dulu ya. Pak Bes, jadi betul akan mundur atau bagaimana dari Nasdem? Nama yang baik, kemudian jadi miskin ide untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Oke, kita kembali ya ke tadi pertanyaan Pak Bes. Bagaimana, apakah betul ada informasi mundur tadi Pak Bes? Apakah, kenapa? Soal informasi tadi ada rencana mundur dari Nasdem dan juga PKB dari pemerintahan ini? Itu didapatkan dari siapa? Tadi disampaikan Bang Fahri. Bang Fahri ini apakah juru bicara semua partai yang ada atau bagaimana? Cukuplah. Itu gelora digelorakan saja gitu. Jadi biar kita yang mengurus partai kita, mudah-mudahan gelora nanti bisa lolos parlemen gitu. Ngapain daripada menyampaikan, kok nanya-nanya ada apa kan gitu. Biar kami yang mengurus urusan kami. Ya kalau cuma melempar-lempar isu, siapa yang nggak bisa gitu. Makanya Pak Anies tadi bilang kan, wah itu nggak pantas untuk ditanggapi. Tapi mengingat Bung Fahri ini adalah politisi senior, wajar-wajar juga lah. Saya yang diutus. Makanya jangan sembarang ngomong. Jangan nuduh orang nggak kuat oposisi. Padahal dia sendiri tidak punya record kuat dalam oposisi. 2013 masuk kabinet, masuk konvensi Pak SBY, kalah. 2014 masuk ke tim sukses Pak Jokowi, tim jubir, kalah, menang, berkuasa lagi. 2017 setelah 2016 dipecat Pak Jokowi, masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo, menyingkirkan kandidat yang sudah ada jadi gubernur DKI, berkuasa lagi. Sekarang 2019 ikut Pak Surya Paloh. Ini oposisi apa macam begini? Jadi nggak usah mempersoalkan menggugat orang yang hidupnya penuh dengan tradisi oposisi dengan orang yang nggak punya tradisi oposisi dalam hidupnya. Mengubah cara bagaimana mendapatkan elektoral. Pak Anies itu tidak pernah mengatakan dirinya oposisi. Kapan? Coba di mana rekamannya? Jadi jangan juga sebagai politisi yang kata orang. Tapi kenapa dia mengatakan tidak kuat beroposisi? Anda membuat mana? Jawab itu. Pak Anies mengatakan bahwa dirinya adalah... Tahan, Bang Fahri, Pak Bes tahan dulu. Kita akan mendengarkan pendapat dari Mas Umam. Mas Umam, soal oposisi kembali disinggung di debat perdana Pilpres dan ini menjadi bahasan yang menarik, diskursus menarik. Apa yang Anda baca soal ini? Apakah betul konsistensi di oposisi ini masih dipertanyakan dari antara calon ini? Iya, perdebatan tentang konteks peran oposisi dalam ruang demokrasi itu memang sangat penting. Karena kalau misal oposisi tidak kuat, memang kemudian tidak ada check and balances yang memadai. Sehingga kemudian praktik-praktik autocratic legalism, kemudian proses legislasi yang kemudian tidak partisipatif dan lain sebagainya, itu relatif kemudian memungkinkan terjadi. Nah, kemudian dalam konteks hasil debat kemarin, memang kemudian ada semacam indikasi atau bahkan terkonfirmasi ada kecenderungan narasi-narasi kritis yang saat ini berkembang itu bersifat hermaprodit atau banci, di dalam arti bahwa apa yang disampaikan misalnya bicara tentang konteks kritis, kemudian menyampaikan isu-isu yang mencoba untuk mendegradasi argumen yang disampaikan oleh pemerintah, tentu itu sangat positif. Tetapi dalam konteks komposisi struktur kekuasaan yang melatar belakanginya, kalau misal kita cermati misalnya narasi kritis yang disampaikan oleh Mas Ganjar, praktis per hari ini PDIP masih ada 7 kursi menteri dan wakil menteri di pemerintahan. Kemudian Mas Anies juga sama, tentu asesmen demokrasi yang disampaikan oleh Mas Anies sangat confirm, justified, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Transparency International, Economic Intelligence Unit. Tetapi fakta per hari ini, memang Nasdem masih berada di pemerintahan.
PKB masih berada di pemerintahan. Nah, itu. Nah, inilah yang kemudian saya sampaikan tadi, terminologi hermaprodit opposition, oposisi yang banci. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang disampaikan oleh Bang Fahri itu adalah satu konteks sentilan sebagai sebuah bahan refleksi. Apakah kemudian memungkinkan kalau misal narasi kritis itu dibangun dalam sebuah kerangka berpolitik yang genuin. Kalau misal memang ingin menyampaikan sebuah narasi yang sifatnya mendelegitimasi berbeda, tentu posisinya dikelirkan saja. Nah, memang saya sendiri juga sempat beberapa waktu lalu mendapatkan informasi serupa, agak mirip yang disampaikan oleh Bang Fahri, tetapi tentu tidak mudah untuk mengkonfirmasi. Jadi menarik ya. Baik, Mas Umam, soal pertanyaan oposisi konsistensinya ini sejauh mana kita akan bahas karena juga menarik ditunggu dengan kondisi PKB dan Nasdem masih berada di pemerintahan. Bagaimana para pendukung Anies ini akan all out dalam debat Pilpres yang saat ini masih running? Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Kita akan lanjutkan kembali dialog Kompas Petang membahas soal narasi oposisi yang kembali disinggung dalam debat perdana Pilpres. Masih bersama kami ada Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah dan juga ada Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam dan juru bicara Anies Muhaimin Bestari Barus. Pak Bes, kalau saat ini dua partai PKB Nasdem masih di pemerintahan, bagaimana apakah akan all out nih Anies Muhaimin untuk kontra dengan programnya Prabowo yang melanjutkan program Jokowi, Pak Bes? Kami nggak merasa kontra dengan program Pak Prabowo. Apa yang kami kontra di situ? Soal diksi perubahan yang kerap disampaikan itu kan sudah jelas ada perubahan yang disampaikan, Pak Bes. Coba diputar ulang. Kemarin itu ada juga kata-kata perubahan keluar dari Pak Prabowo. Gitu. Ya kan? Menyempurnakan atau memperbaiki yang masih kurang. Ya itu kan esensinya. Jadi tak akan berpengaruh soal adanya PKB dan juga Nasdem masih berada di pemerintahan Jokowi ini terhadap dinamika Pilpres ke depan sampai di debat-debat nanti, Pak Bes. Apa masalahnya? Wong Pak Jokowi aja nggak mempermasalahkan, kok malah Bang Fahri yang mempermasalahkan. Oke. Bang Fahri. Atau mungkin posisi kami hari ini masalah kali buat Bang Fahri gitu. Betul, Bang Fahri. Sehingga sangat ingin ada menteri yang diresapel biar Bang Fahri bisa masuk lah 2-3 bulan, 4 bulan, 5 bulan di situ. Atau bagaimana? Silakan jawab Bang Fahri, betul ada masalah dengan PKB dan Nasdem yang masih berada di pemerintahan Jokowi dalam Pilpres ini. Jadi yang mempersoalkan itu adalah calon presiden perubahan ini yang mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak tahan beroposisi. Itu beliau yang mempersoalkan. Pak Prabowo tidak peduli dengan itu, karakternya tidak terluka dengan itu karena dia telah membuktikan kepada sejarah sikapnya yang independen dan kritis, bahkan di awal-awal atau di dalam pemerintahan Orde Baru yang kuat pun Pak Prabowo selalu punya pandangan yang khusus terhadap perkembangan dinamika yang ada. Beliau mengkritik sentralisasi ekonomi misalnya dari zaman dulu, sehingga ketika ada konflik di tubuh ABRI pada waktu itu dan beliau tersingkir, beliau bilang ya sudahlah sekarang dia berbisnis dan setelah itu berbisnis tanpa dukungan negara ya, beliau berbisnis di luar negeri kebanyakan. Lalu setelah itu kemudian membangun partai politik. Dan waktu membangun partai politik itu dia sepenuhnya berada di luar. Karena berkali-kali juga kalah dan dia akui itu dia kalah gitu. Jadi nggak pernah ada dan nggak pernah mau bergabung. 2019 beliau bergabung itu karena adanya kepentingan nasional bahwa kita menghadapi krisis di luar sana yang kita harus hadapi bersama-sama. Sementara di dalam negeri akibat 2 kali pemilihan presiden 2014-2019 terjadi perpecahan polarisasi yang kuat di tengah masyarakat kita yang mengancam sinergi masyarakat dan elit kita. Itulah alasan mengapa bergabung dengan pemerintah. Ya, lalu beliau bergabung di dalam pemerintahan. Dan karena itulah kemudian gabung ini tidak saja baik nampak di awal, tapi setelah itu ada COVID yang kita tidak tahu pada masa rekonsiliasi terbentuk, nggak ada COVID, nggak ada perang Rusia Ukraina, nggak ada ketegangan Laut Cina Selatan sekarang, nggak ada perang Israel Palestina seperti sekarang. Bang Fahri, itu positif. Itu bukan tidak kuat beroposisi, tapi adalah rekonsiliasi.
Jadi menuduh Pak Prabowo nggak kuat beroposisi itu ngawur, nggak kenal Pak Prabowo, nggak kenal sejarah. Itu yang ingin saya sampaikan dari kemarin. Sehingga Pak Des. kemudian sebagian dari timnya Pak mau keluar nih dari kabinet. Bagus saya bilang, nyatakan keluar dari dalam kabinet, kami oposisi terhadap pemerintahan ini dan kami punya capres yang jago dan kuat sebagai oposan. Oke. Dia akan memimpin oposisi ini sampai menang gitu dong. Baik, kita dengarkan. Pak Bes, Benar-benar Pak berani Bes. keluarlah gagasan alternatifnya. Jadi Ini sebetulnya muji-muji pemerintah arahan lagi singgungan kerjaannya. Anies Baswedan itu arahnya apa? Targetnya apa? Menyinggung oposisi pada Prabowo, Pak Bes sebetulnya? Nggak ada, cuman menjawab apa yang disampaikan Pak Prabowo bahwa situasi pada saat itu adalah kan Pak Prabowo mengatakan saya mencalonkan Anda. Nah, dan Pak Jokowi tidak kalau Pak Jokowi dicalon, maka Anda tidak akan terpilih, kan itu? Kan itu saja. Ya Pak Anies menanggapi saja, rileks saja menanggapi dan Pak Prabowo nggak ada marah, nggak ada apa. Yang saya heran kenapa Bung Fahri kemudian berbeda rasa dengan Pak Prabowo. Terbalik itu. Terbalik itu. Siapa nanggapi siapa terbalik. Kita belum 24 jam nonton debat, Anda sudah mau balik-balik keadaannya bagaimana sih orang? Jangan gitu. Kita balik-balik. Fakta kok. Pak Anies diingatkan. Ingat, Anda saya yang mencalonkan dengan suara keras. Kan begitu? Saat Pilgub. Ya kan? Tapi kan tidak disampaikan bahwa ada hal-hal lain di balik itu juga. Dan sampai hari ini saya heran, kenapa Anies dianggap oposisi? Kapan beliau menyatakan dirinya oposisi? Dan ke siapa kami oposisi? Pak Anies ini. Memang Pak Jokowi sudah ada secara final menyatakan saya mendukung Pak Ganjar atau Pak Prabowo. Terus kami oposisinya ke siapa gitu? Bang Terus Fahri. yang dituduh tidak kuat oposisi itu apa terus dasarnya? Allah, inilah Bang Fahri sebaiknya besarkan partai kita supaya nanti Nah, Anda kembalikan dulu dong karena di luar sana ada klaim seolah-olah Pak Prabowo tidak kuat hanya sekedar untuk lalu kemudian elektoral. Coba gabung dengan pemerintahan, gabung dengan pemerintahan itu Baik, rekonsiliasi. menarik nih. Tadi ada kata elektoral ya yang disinggung ya. Gimana sih? Tahan Pak Bes. Bang Fahri, tahan dulu ya. Tadi ada disinggung soal elektoral. Saya ingin langsung tanya ke Mas Umam. Mas Umam, dengan narasi yang disampaikan soal oposisi ini oleh Anies Baswedan, apakah ada pengaruhnya terhadap elektoral Anies atau juga Prabowo, Mas Umam? Ya, dari faktor elektoral memang tentu akan memiliki impact yang cukup serius. Karena bagaimanapun juga memang betul secara konseptual konteks perubahan itu tentu menyatu dengan perbaikan atau dengan keberlanjutan. Tadi disampaikan oleh Bang Bestari Barus, continuity and change. Tetapi memang diakui atau tidak bahwa narasi argumen yang dibangun oleh Anies Baswedan misalnya lebih menunjukkan sisi berbeda dibanding pemerintahan Presiden Jokowi. Maka kemudian evaluasi yang dihadirkan betul-betul evaluasi kritis, termasuk berpikir ulang untuk melanjutkan IKN. Kemudian evaluasi yang cukup serius terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Hampir mayoritas memang narasi-narasi yang cukup berbeda. Mengapa hal itu penting untuk dilakukan? Karena kalau dari basis survei yang kami lakukan, ada sekitar 30-40% basis pemilih loyal di Indonesia yang memiliki keberpihakan terhadap narasi perubahan. Dan itu bukan hal kecil. Tetapi kalau misal kemudian bisa dioptimalkan pada basis awal, kalau misal memang ini kemudian nanti terjadi 2 putaran, maka penguasaan terhadap konsolidasi kekuatan massa basis pemilih loyal pro perubahan itu sudah cukup untuk mengantarkan di putaran kedua. Jadi dengan Nah, oleh adanya karena narasi ini siapa yang diuntungkan, Mas Umam? Yang diuntungkan tentu dalam konteks ini adalah kelompok pro perubahan, yaitu Anies Baswedan dan juga koalisi pro perubahan. Mengapa? Karena ini kemudian akan menunjukkan sisi berbeda yang menjadi agak agak bimbang justru memang di PDIP, di mana Mas Ganjar di satu sisi menunjukkan keberpihakan kepada pemerintahan Pak Jokowi, tapi di saat yang sama juga menunjukkan sisi kritisismenya kepada pemerintahan. Sehingga kemudian ada kebimbangan. Tetapi ada hal yang cukup unik, Mas, yang kalau misal kita cermati.
Kemarin dalam debat pertama, Mas Anies dan Mas Ganjar terlihat begitu kompak untuk melakukan serangan terhadap Pak Prabowo, terutama terkait dengan isu HAM, Mas Umam? assessment terhadap kualitas demokrasi. Dan itu tampaknya ditujukan untuk mendegradasi kekuatan elektoral yang sudah mulai terkonsolidasi di basis pendukung Prabowo Subianto. Lalu di saat yang sama tampaknya tidak ada satu pola konfrontatif antara komunikasi Ganjar dengan Anies Baswedan. Artinya tampaknya dua-duanya saling menjaga. Mengapa? Kalau sampai salah satu itu terdegradasi, maka akan ada potensi salah satu capres turun di bawah 20%. Kalau sampai ada salah satu capres yang elektabilitasnya turun di bawah 20%, bahkan menyentuh angka 15 atau bahkan di bawah 15%, maka ini memungkinkan terjadinya satu putaran. Nah, situasi ini yang tampaknya betul-betul harus diantisipasi. Dan kalau misal merujuk sekali lagi pada materi survei Litbang Kompas terakhir, di mana undecided voters masih ada sekitar 28,7%, dan hasil tabulasi itu ternyata didominasi oleh kelompok menengah terdidik dan masyarakat Nahdliyin, maka sebenarnya ini akan memungkinkan bagi siapapun yang memenangkan pertarungan untuk mendapatkan basis pergeseran suara dari kelompok undecided voters. Kami tangkap Mas Umam. Pak Bes, tadi garis besarnya narasi oposisi ini bisa menguntungkan kubunya Anies Baswedan. Apakah ini juga akan dibawa ke dalam nanti debat cawapres? Akan keluar lagi tidak Pak Bes? Saya kira begini, pertama dulu ya, mari menghargai perbedaan. Jangan anti terhadap perbedaan. Dan jangan kemudian bila kita berbeda dengan yang lain, maka yang lain itu musuh. Pemilu ini untuk mencari pemimpin yang terbaik. Ada tahapan-tahapan, kemudian ada debat ini. Ya kita jalani saja, yang asik-asik aja. Jadi kalau ditanya apakah nanti ke depan akan begini, nanti kita lihat aja di depan seperti apa gitu. Saya kira masing-masing capres, cawapres adalah putra terbaik. Jadi tidak perlu didiskreditkan dengan kata-kata ataupun dari pihak yang luar gitu, pendukung ataupun tim gitu. Biarkan saja ini berproses, bergulir, masyarakat yang akan menentukan pilihan. Mudah-mudahan pilihannya adalah Anies Muhaimin. Saya terakhir, Bang Fahri, bagaimana dari kubu Prabowo untuk mengcounter soal tadi adanya beberapa kemungkinan narasi oposisi ini bisa kembali keluar dalam debat selanjutnya, Bang Fahri? Sebenarnya kita dari awal menginginkan satu kontestasi yang real supaya tidak kelihatan bahwa ini hanya sandiwara elit saja. Jadi kalau seorang pemimpin menegaskan sikapnya, ya misalnya ingin menjadi oposisi atau membawa arus baru dalam pemerintahan, maka posisinya harus tegas supaya rakyat sebagai penonton tahu juga bedanya yang di dalam dan yang di luar. Apa ide yang berasal dari dalam, apa ide yang berasal dari luar. Inilah demokrasi kita. Jangan kemudian sembunyi-sembunyi, setelah lempar batu sembunyi tangan. Kalau memang mau ada ketegasan, gagasan, ayo benar-benar bangun kekuatan yang real. Jangan main belakang, jangan main lempar batu sembunyi tangan. Tapi betul-betul tunjukkan bahwa ini gagasan kami, karena itulah kami mengambil sikap. Kami tidak berada di dalam, kami berada di luar, dan kami opus terhadap semua kebijakan dari pemerintahan ini. Sebab menteri-menterinya ini kan mau ikut siapa? Ikut presiden atau ikut partai? Kan begitu. Sementara ini kemungkinan akan keluar nanti di debat cawapres, Bang Fahri, soal narasi oposisi ini. Dia berkampanye di luar mengikuti capresnya. Sementara di dalam menteri-menteri itu ikut dengan kebijakan presiden. Lu kan kacau kayak begini. Udah tidak kuat oposisi. Kan ini yang bermasalah. Siapa yang mempermasalahkan gitu loh. Jadi saya kira kalau memang itu sekarang sudah diakui bahwa sebenarnya ini hanya pura-pura gimmick-gimmick saja, ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi jangan nyerang orang. Pak Prabowo nggak akan melawan. Tapi kalau Anda sebagai anak muda, saya tahu ini teman-teman kita terus nyerang karakter orang yang begitu panjang hidupnya di dalam tradisi yang sulit, ya kan, menghadapi kekuasaan yang besar ini, terus menganggap dirinya lebih hebat, lebih omongan dari itu narasi yang akan kemungkinan akan dikeluarkan lagi ya, Bang Fahri, dalam debat cawapres. Ya kan, jangan mau nyerang-nyerang orang yang
hidupnya dalam kekuasaan ini Saya dan ke di Pak Bes luarnya ya. itu lebih banyak gitu loh. Pak Bes, Ini kan dia baru. saling serang belajar akan gitu. kembali berlanjut Itu aja. dalam debat cawapres. Bagaimana Pak Bes? Sebegitu worry-nya ya. Kenapa sih baru sesama kita yang saling tanya? Sudahlah. Jangan mewakili juga Pak Jokowi. Pak Jokowi itu bukan peserta. Ini nggak ada urusan dengan Pak Jokowi, ini Pak Prabowo. Saya juru bicara resmi, Bu. Tapi Anda kan juru bicara resmi apa tidak? keluarlah, itu inilah, itulah. Apa urusannya? Kan bukan jubir Pak Jokowi juga. Dan Pak Jokowi bukan Urusannya Pak Jokowi, kita lagi debat capres. Ya kan, calon Anda menyerang calon saya, dibilang tidak kuat oposisi. Ini yang saya lawan. Baik, itu yang kita tunggu Kenapa ya. Anda mau melunak-melunak? Jangan dong, lawan dong kita. Pak Anies Kalau dengan benar-benar punya gagasan tentang oposisi, ayo kita saling buka. bukan Calon sebagai Anda nggak punya tradisi oposisi, kita nggak akan pernah ketemu Oke, Oke, ini agar jelas. dari mana? Ini karena dua-duanya bicara ya, biar publik juga menangkap nanti. Saya nggak marah, tapi saya kasihan sama Bung Baris Oke. ini. Nggak ada konteksnya. untuk dapat diketahui oleh masyarakat ini. Baik Pak Bes, Bang Fahri, berpotensi. nanti Saya kira kita itu. tunggu ya tanggal 22 lanjutan debat Pilpres, Cawapres tentunya. Tapi Mas Umam, nanti bagaimana Anda melihat saling serang di debat Cawapres pada Jumat pekan depan, Mas Santai, Umam? Bung. Ya, tenang aja. Rakyat yang menentukan. Santai aja. Betul, setuju. Kita nggak usah ikut campur. Ini forum mereka. Oke, Oke, terima kasih. Sama-sama. tampaknya sudah saya tahan dulu. Saya belum mendengarkan dari Mas Umam juga nih. Mas Umam, soal saling serang Iya. next di debat Cawapres Jumat pekan depan, bagaimana Anda melihatnya nanti? Ya, potensi saling serang saya pikir terbuka karena tentu memanasnya situasi atmosfer politik pasca debat perdana Capres kemarin akan berpengaruh signifikan terhadap pola komunikasi di debat Cawapres yang akan datang. Meskipun barangkali ada satu dua semacam keengganan, kesungkanan, karena bagaimanapun juga Gibran adalah putra dari Pak Jokowi. Serangan secara terbuka kepada Gibran bisa diartikan secara psikologis sebagai sebuah bentuk serangan secara personal kepada Presiden Jokowi. Oleh karena itu tentu akan ada, tetapi takarannya barangkali akan dimoderasi. Kalau serangan Dan kalaupun terbuka kemudian- kepada Gibran, Mas Umam, saya potong. Ya. Kalau serangan terbuka pada Gibran, apakah berpengaruh ketika pendukungnya masih ada di pemerintahan? Ini dua-duanya nih. Ya, justru itu. Saya kira mungkin saja, karena faktanya juga kemarin bicara tentang konteks isu demokrasi, HAM, tentang tata kelola pemerintahan, juga menggunakan narasi-narasi kritis dan serangan sangat begitu terbuka. Meskipun noted bahwa masing-masing capres itu didukung oleh partai-partai yang saat ini semuanya berada di dalam pemerintahan. Maka sebenarnya faksionalisme ini terjadi begitu faktual, tetapi faksionalisme itu tetap berada dalam satu lingkup di bawah payung pemerintahan. Oke. Oleh karena itu memang secara elektoral akan jauh lebih efektif misalnya bagi partai-partai yang mengusung pro perubahan yang secara konsisten menggunakan narasi itu untuk betul-betul berada di posisi yang clear sebagai oposisi sehingga memiliki keleluasaan, legitimasi dan juga klaim-klaim argumen terkait dengan apa yang menjadi titik beda antara koalisi pro perubahan dengan pemerintahan Kami saat tangkap. ini. Jika itu bisa dilakukan, tentu akan menghadirkan insentif elektoral yang memadai. Oke, terima kasih Mas Umam dari pengamat politik. Pak Bes, cukup ya durasinya sudah terbatas. Ada apa? Ya. Sikat aja. Sampaikan bahwa debatnya harus keras karena pergaulan dunia internasional keras. Anggap Oke. ini sebagai ajang latihan untuk berhadapan pemimpin kita ke depan dengan kejamnya dunia internasional. Baik, Saya kira kita itu. tangkap ya. Kita tidak bisa memberikan ruang lebih karena Bang Fahri tadi sudah gabung tapi sudah langsung out juga. Terima kasih Pak Bestari Barus, Mas Khalil Umam dan juga Bang Fahri tadi telah bergabung. Terima kasih dalam perbincangan dalam program Kompas Petang sore hari ini. Dan saudara